pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Semoga kita bisa sehat selalu dan tetap giat melakukan kegiatan home learning kita sampai kita masuk sekolah lagi seperti biasa nanti. Sebelum kita memulai kegiatan home learning kita pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak sekalian, senang berjumpa kembali dengan kalian pada pagi hari ini. Marilah kita sebelum memulai aktivitas home learning kita pada pagi hari ini, kita akan kembali memuji nama Tuhan. Satu pujian, ku mau seperti Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Sebelum kita mulai renungan kita pada hari ini, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kami masih diberi kesehatan dan kenyamanan di rumah kami. Kami dapat beraktivitas dan belajar secara online. Tuhan, berkatilah orang terdekat kami agar diberi kesehatan, dan berkatilah kami semua agar dapat melalui pandemi ini dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami ingin membaca firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami mampu memahami firman-Mu dan melakukannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada hari ini diambil dari Nehemia 2 ayat 11-18. Mari kita membuka Alkitab dan membacanya bersama-sama. Nehemia 2 ayat 11-18. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang, mata air, dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa, dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka,
Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja padaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Teman-teman, karena kita sudah membaca Alkitab, mari kita membaca renungan hari ini. Renungan hari ini diambil dari Nehemia 2 ayat 17. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Judul renungan hari ini adalah pengetahuan dan ilmu. Pestins, untuk dapat menerapkan pengetahuan ke dalam kehidupan sehari-hari memang bukanlah hal yang mudah. Kita perlu membiasakan diri untuk menghubungkan teori dan praktik dalam hidup kita. Kita dapat belajar dari Nehemia. Keputusannya untuk membangun tembok tidak begitu saja dia buat. Dengan proses berpikir dan hikmat dari Allah, dia mampu membuat keputusan dan mengajak orang-orang di Yerusalem untuk membangun tembok. Bestins, sekarang mari kita latih diri mengaitkan teori dan praktik. Mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, sebutkan salah satu teori yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru yang paling saya ingat. Teori yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru yang paling saya ingat adalah untuk berpikir 2 kali atau lebih sebelum membuat sebuah keputusan agar hasil yang dapat menjadi hasil yang baik. Lalu pertanyaan kedua, pengalaman apa yang terjadi dalam kehidupanku berkaitan dengan teori tersebut? Saya pernah pada suatu itu terjebak dalam suatu situasi yang sangat sulit dan saya harus membuat sebuah keputusan. Saya berpikir baik dan buruk hasil keputusan saya dan saya hasilnya dapat membuat keputusan yang baik dan hasilnya sesuai yang saya inginkan. Bestins, ketika kita hanya sekedar menghafalkan teori dalam pelajaran, maka teori tersebut akan cepat kita lupakan. Apabila pelajaran sudah terlewati, kita cenderung lupa teori yang sudah kita pelajari. Ketika kita akan ujian, maka kita perlu menghafal lagi dengan susah payah. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk mengaitkan teori yang sudah kita terima dengan praktik hidup kita. Berdoalah agar hikmat Allah menuntun kita dalam menjalani hidup kita. Teman-teman, untuk mengakhiri renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberikan kami renungan yang berarti pagi ini. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan mau berkati kami dalam segala kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.